Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Samara, NIM 20202038622020039, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mengerjakan ujian akhir semester perencanaan keuangan syariah. Bisa kita lihat, ini adalah contoh dari neraca Aldin Manufacturing Company. Selanjutnya adalah contoh laporan laba Aldin Manufacturing Company. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan dari rasio likuiditas ini yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Cara untuk menghitung rasio lancar yaitu dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio lancar aktiva lancar sebesar $2.241.000 dibagi dengan $823.000 yang hasilnya yaitu 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin Manufacturing Company di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau The Risk Management Association Statement Studies. Bisa diimplementasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Yang kedua adalah rasio cepat atau Acid Test Quick Ratio. Cara untuk menghitung rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, aktiva lancar sebesar $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi dengan kewajiban jangka pendek sebesar $823.000 yang hasilnya adalah 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diimplementasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya yaitu rasio leverage. Rasio leverage adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kekuatan dasar finansial suatu perusahaan. Tentunya selain rasio leverage masih ada lagi beberapa instrumen yang bisa digunakan. Rasio leverage ini terbagi menjadi dua, yaitu rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aktiva. Cara menghitung rasio utang terhadap ekuitas yaitu dengan rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Bagi Aldin Manufacturing Company, total utang sebesar $1.454.000 dibagi dengan ekuitas pemegang saham sebesar $1.796.000, hasilnya yaitu 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi, Aldin Manufacturing Company sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua adalah rasio utang terhadap total aktiva. Cara menghitung rasio utang terhadap total aktiva dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva. Bagi Aldin Manufacturing Company, total utang sebesar $1.454.000 dibagi dengan total aktiva sebesar $3.250.000 yang menghasilkan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diimplementasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis.
Sementara sisanya yaitu 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio yang ketiga adalah rasio cakupan. Rasio cakupan merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas pinjamannya yang belum lunas atau masih tercatat dalam pembukuan. Cara untuk menghitung rasio cakupan dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak per D dibagi dengan beban bunga. Bagi Aldin Manufacturing Company, laba sebelum bunga dan pajak sebesar 400.000 dolar dibagi dengan beban bunga sebesar 85.000 dolar yang menghasilkan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dalam membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan yaitu 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT yang menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio aktivitas ini terbagi yaitu rasio perputaran piutang. Cara menghitung rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang. Bagi Aldin Manufacturing Company, penjualan kredit tahunan bersih sebesar 3.992.000 dolar dibagi dengan piutang sebesar 678.000 dolar yang menghasilkan 5,89. Rasio ini memberitahu kita beberapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersedia. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin Manufacturing Company, piutang sebesar 5,89 kali selama 20 kali 2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang B adalah rasio perputaran piutang dalam hari. Cara menghitung rasio perputaran piutang dalam hari yaitu hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Hari dalam setahun adalah 365 dibagi dengan perputaran piutang sebesar 5,89 yang hasilnya adalah 62 hari. Bagi Aldin Manufacturing Company yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 dibagi dengan 81 yaitu 45 hari. Yang C adalah rasio perputaran persediaan. Cara menghitung rasio perputaran persediaan yaitu dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Bagi Aldin Manufacturing Company, harga pokok penjualan sebesar 2.680.000 dolar dibagi dengan persediaan 1.329.000 dolar yang hasilnya adalah 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya yaitu sebesar 3,3. Perbandingannya yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin Manufacturing Company menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang D adalah rasio perputaran persediaan dalam hari. Cara menghitung rasio perputaran persediaan dalam hari dengan rumus adalah jumlah hari dalam setahun
dibagi dengan perputaran persediaan. Jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan yaitu 2,02 yang hasilnya adalah 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam setahun dalam 3,3 dalam satuan hari, hasilnya yaitu 365 hari dibagi dengan 3,3 hasilnya adalah 111 hari. Jadi Aldin Manufacturing Company rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang kedua adalah rasio perputaran total aktiva. Cara untuk menghitung rasio perputaran total aktiva dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Bagi Aldin Manufacturing Company, penjualan bersihnya yaitu $3.992.000 dibagi dengan total aktiva sebesar $3.250.000 yang hasilnya yaitu 1,23. Aldin Manufacturing Company menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva persediaan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Rasio profit yang pertama adalah rasio profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Dibagi yang A adalah rasio margin laba kotor. Cara untuk mendapatkan rasio margin laba kotor yaitu dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Bagi Aldin Manufacturing Company, penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan hasilnya yaitu $1.312.000 dibagi dengan penjualan bersih sebesar $3.992.000 yang hasilnya adalah 32,9%. Margin laba kotor Aldin Manufacturing Company secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. B adalah rasio margin laba bersih. Cara menghitung rasio margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Bagi Aldin Manufacturing Company, laba bersih setelah pajak sebesar $201.000 dibagi dengan $3.992.000 yang hasilnya adalah 5,04%. Bagi Aldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin Manufacturing Company di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Yang B adalah profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama adalah tingkat pengambilan atas investasi. Cara menghitung tingkat
pengambilan atas investasi dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Bagi Aldin Manufacturing Company, laba bersih setelah pajak yaitu sebesar $201.000 dibagi dengan total aktiva $3.250.000 yang hasilnya adalah 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya yaitu sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengambilan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin Manufacturing Company menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua adalah tingkat pengambilan atas ekuitas. Cara untuk menghitung tingkat pengambilan atas ekuitas dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Bagi Aldin Manufacturing Company, laba bersih setelah pajak sebesar $201.000 dibagi dengan ekuitas pemegang saham sebesar $1.796.000 yang hasilnya adalah 11,19%. ROE yang tinggi return on equity yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Return on equity Aldin Manufacturing Company berada di bawah median pengambilan untuk industrinya yaitu 14,04%. Itulah tadi ujian akhir semester saya, yaitu menjelaskan beberapa rasio dalam investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.